Sejarah Pramuka di Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu tokoh lahirnya Pramuka Indonesia. Dia pernah menjabat Ketua Kuartir Nasional pertama sejak Pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. 4 periode berturut-turut Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat, yakni pada masa bakti 1961 sampai 1963, 1963 sampai 1967, 1967 sampai 1970, dan 1970 sampai 1974. Dalam sejarah kepanduan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyatukan sebagai organisasi kepanduan di Indonesia menjadi satu wadah, yakni Pramuka, sehingga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka. Sejarah Pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Pramuka setelah Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu Sejarah Pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indisch Padvindersvereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga ikut didirikan. Kemudian, setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat, hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930, terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Tahun 1931, terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMOM. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Sejarah Pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Imbondan, Peta, dan Sainendan, yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan, Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Sejarah Pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia,
dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Dengan sejarah Pramuka yang sudah dijelaskan tersebut, kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepanduan dimanapun. Karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang dan memberikan pengalaman. Generasi penerus bangsa berjuang tanpa diminta, berkorban tanpa balas jasa. Nasionalisme yang tertanam dalam sanubari, patriotisme yang melekat sebagai jati diri. Itulah kami tunas muda yang menjulang tinggi. Embun api menghangatkan malam sunyi, meredam getar yang berdebar, menerangi masa di mana kita meraih asa. Ikatan hati yang sekuat simpul mati, janji Trisatya yang mesti ditepati, dan ikrar Dasadharma cara kita mengabdi. Ibarat lintas alam, lika-liku perjalanan, bertarung dengan banyaknya rintangan, dan pelantikan yang dinobatkan, menanggung apa artinya jabatan. Belajar dari semapur bahwa kita akan tetap terhubung walau terpisah oleh jarak. Bercermin dari sandi, yang hanya dengan isyarat dan teka-teki kita bisa saling memahami. Dan ingat, cinta kita bukanlah perjusa yang hubungannya hanya sebatas patok tenda.